Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan dapat dijumlahkan dan dapat pula dikurangkan. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ayo, ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke pecahan lainnya. Sekarang, kita akan mencoba mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang akan diubah adalah pecahan desimal 0,25. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu dua angka di belakang koma ini ya. Karena dia ada dua angka, berarti untuk pecahannya diubah menjadi 25 per 100. Kenapa 100? Karena 100 itu memiliki dua buah 0. Nah, di sini juga ada dua angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka dibagi 10. Misalnya 0,5 menjadi 5 per 10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka dibagi 100. Misalnya 0,12, maka artinya 12 per 100. Jika ada tiga angka di belakang koma, maka dibagi 1000. Misalnya 0,123, maka artinya 123 dibagi 1000 dan seterusnya. Kemudian, sederhanakanlah 25 per 100 ini dengan membagi pembilangnya, ini yang 25 namanya pembilang, dan penyebutnya, yang 100, kita bagikan dengan bilangan yang sama, misalnya yaitu 25. Maka hasilnya seperti berikut. Nih, 25 dibagi 25 dibagi 25, hasilnya 1, dan 100 dibagikan dengan 25, hasilnya hasilnya 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 0,25 adalah 1 per 4. Sekarang, coba ubahlah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Persennya di sini adalah 20%. Ingat ya, kalau 20% itu artinya, kalau ada persen di belakangnya berarti artinya per 100. Nah, 20% di sini artinya sama dengan 20 per 100. Kalian harus ingat ya, berapapun bilangannya, jika diikuti dengan persen, berarti bilangan itu sendiri dibagi dengan 100 atau per 100. Kemudian, sederhanakan 20 per 100 dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya 20, yaitu hasilnya sebagai berikut. Nah, 20 per 100 dibagikan nih. Pembilangannya dibagikan dengan 20, penyebutnya juga dibagikan dengan 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi hasilnya, bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 1 per 5. Sekarang, kita akan mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Di sini ada pecahan desimalnya yaitu 0,75. Kita lihat di belakang komanya ada berapa angka?
ada dua angka kan, ada angka 7 dan K5. Berarti kalau kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 75 per 100. 75 per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Berarti dianya per 100. Kemudian kalau dari 75 per 100 ini kita ubah ke bentuk persen. Kalau persen itu kan per 100 ya. Jadi langsung aja hasilnya. Berarti 0,75 sama dengan 75%. Nah, dari sininya nih. Dianya angkanya di sini udah 75 per 100, jadi 75%. Kemudian ubahlah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan desimal. Di sini bentuk persennya ada 50%. Kita ubah ke pecahan biasa dulu sama seperti yang tadi yang atasnya ini. Nah, persen itu kan per 100, berarti 50%, 50 per 100. Jadi, kalau 50 per 100 di 50 dibagikan 100. Kita lihat di sini. Ini kan ada 100 itu ada dua angka di belakang koma. Berarti ini kan misalnya 50 per 100 ya. Karena ada dua angka ini, 1, 2. Kita ubah dulu, tulis dulu 50-nya di sini. Kalau kita mundur dari belakang, hitung 1, 2, berarti komanya di sini. 0 di sini. Jadi, kalau untuk dari pecahan biasa ke desimal itu seperti itu ya caranya. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya sehingga 50% sama dengan 0,50 atau 0,5. Sama saja. Nah, ada berikutnya yaitu hitunglah hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Di sini kita sudah masuk ke dalam contoh soal ya. Yang nomor 1, 1,15 ditambah 32%. Lalu nomor 2, 12% ditambah 2/5. Kemudian nomor 3, 2,30 ditambah 1/14 per 10. Jadi kita harus nanti ubah dulu salah satunya. Mau yang persen diubah ke pecahan desimal atau yang pecahan desimal diubah ke persen. Itu nanti gimana kitanya ya. Coba bisa kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan videonya. Bisa di-pause terlebih dahulu ya untuk kalian mengerjakannya. Sekarang kita memasuki pembahasan soal nomor 1. Nah, ini soalnya adalah 1,15 ditambah 32%. Gimana nih caranya? Cara pertama yaitu kita ubah dulu ya 32% ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya itu tulis dulu ya. 32% itu berarti 32 per 100. 32 per 100 sama dengan, nah dari sini kita ubah ke pecahan desimal. Kita lihat di sini ada nolnya, ada berapa? Menyebutnya 1, 2. Berarti ada 2 hitungan ya. 32 hitung dari belakang 1, 2. Jadi komanya di sini 0,32. Dulu sebentar. Nah, di berikutnya ini sudah ya 0,32. Lalu kita hitung 1,15
ditambah, udah berubah kan ya, bukan 32% lagi, tapi 0,32. Nah, komanya ini sejajarkan. Komanya ini sejajarkan ya, ini dan ini harus sejajar komanya. Berapa nih? 1,15 ditambah 0,32. 5 ditambah 2 berapa? 7. 1 tambah 3 4. Komanya turunkan lagi. 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya 1,15 ditambah 0,32 adalah 1,47. Ini untuk cara yang pertama. Cara pertama mengubah persen ke bentuk pecahan desimal. Sekarang untuk cara keduanya. Bagaimana untuk cara keduanya? Cara yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Di sini ya, kita ubah dulu yang 1,15-nya ke dalam bentuk persen. Tuliskan dulu 1,15 itu berarti artinya tuh ini kan ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100 ya. Kita tuliskan dulu semuanya per 100. Nah, ingat lagi persen itu adalah per 100, berarti 115% artinya. Cek dulu yang kita udah betul ya. Nah, lalu kita akan lanjutkan lagi, masukkan ke dalam penjumlahannya, berarti 115% ditambahkan oleh 32%. Berapa hasilnya? 5 tambah 2 7. 1 tambah 3 4. Lalu satunya turunkan. Jadi hasilnya adalah 147%. Gitu ya caranya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu 12% ditambah 2/5. Cara yang pertamanya, ubah dahulu 12% ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kita samakan dulu, berarti 12% itu 12/100. 12/100. Kita bisa sederhanakan lagi nggak? Biar lebih mudah nanti untuk penjumlahannya. Kira-kira dibagikan dengan angka yang sama nih untuk penyebut dan pembilangnya. Kita coba berapa ya? 4 ya. Kita bagi 4. Berarti yang 12-nya dibagi 4, yang 100-nya juga dibagi 4. 12 dibagi 4, 3/100 dibagi 4, 25. Kan? Nah, 12/100 dibagi 4. 12 dibagi 4, 100 dibagi 4. 3/25. Nah, dari sini kita bisa langsung mulai memasukkan ke penjumlahannya. Berarti 12% tuh menjadi 3 ini seperti 5. 3/25 ditambah 2/5. Kita lihat nih, ini kan penyebutnya berbeda ya.
Yang satu penyebutnya 25, yang satu penyebutnya 5. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita cari KPK dari 25 dan 5. KPK-nya berapa dari 25 dan 5? KPK-nya yaitu 25. 25 dibagi 25, 1 kan? 1 dikali 3, 3. Berarti tetap. Nah, 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 ini berapa? 5 kan hasilnya. Nah, 5 dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 berapa? 10. Sekarang sudah sama kan penyebutnya? Yaitu 25. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal tambahkan saja. Sekarang yang 3 ini ditambahkan dengan 10. 3 ditambah 10, 13. 13 per 25. Jadi hasilnya 3 per 25 ditambah 25 adalah 13 per 25. Sekarang bagaimana cara keduanya? Cara kedua itu ubah terlebih dahulu 2 per 5 ke dalam bentuk persen dengan mengalihkan penyebut oleh angka yang dapat membuatnya menjadi 100 atau per 100. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persen ya. Coba. 2, tidak terlihat. Maaf. 2 per 5. 2 per 5 dikalikan berapa nih? Yang hasilnya, hasil penyebutnya tuh menjadi 100. 5 kali berapa? Yang hasilnya 100. 5 dikali 20. Kalau yang penyebut dikalikan dengan 20, maka yang pembilang juga dikalikan dengan 20. Berarti 2 dikali 20, 40. Nah, 40 itu udah masuk 4 per 100 kan 40 per 100 kan artinya. Jadi, 40 per 100 itu sama dengan 40%. Ya. Nah, lalu kita gimana? Ya, tinggal tambahkan saja ya. Tinggal ditambahkan 12% ditambah 40% yaitu 22%. Seperti itu caranya. Mudah dipahami? Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu 2,30 ditambah 1/4 per 10. Ada dua cara juga sama. Kita dulu cara pertama ya. Cara pertama itu ubah 2,30 ke dalam bentuk pecahan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan nih. 2,30 berarti kalau bentuk pecahannya berapa nih? Ini kan ada dua angka di belakang koma, 1, 2, berarti per 100 ya. Tulis lagi semuanya, 230 per 100. Nah, kayak gitu kita bisa sederhanakan lagi. Sederhanakan dibagi berapa nih? Dibagi dengan bilangan berapa? Dengan bilangan 10. Yang atas dengan bilangan 10 bilangnya, berarti penyebutnya juga dengan bilangan 10. 230 dibagi 10 berapa? Bagi 10 itu 23. Nah, 100 dibagi 10 berapa? 10. Kita simpan dulu. Jadi 23 per 10. Kemudian kita masukkan ke penjumlahannya.
Tapi di sini yang temannya itu adalah pecahan campuran 1/4/10. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Juga 10 dikalikan dengan 1. 10 kali 1 berapa? 10 kan? Lalu hasilnya 10 ditambah 4. Ditambah dengan 4. 10 tambah 4 itu 14. 14/10. Jadi sudah masuk ya. Kita tinggal tuliskan kembali. 23/10 ditambah 14/10 sama dengan 23 ditambah 14 berapa? Yaitu 37. 37/10. Kita lihat. Nah, bisa diubah lagi ke bentuk pecahan campuran. Kalau dimasukkan ke dalam pecahan campuran, hasilnya ya adalah 37/10. Nah, bagaimana caranya? Kalian udah belajar kan sebelumnya di kelas 4. Berarti ini tuh 37 dibagi 10. 3 berarti sisa 7. 7-nya disimpan di pembilang. Jadi 37/10. Bagaimana dengan cara keduanya nih? Cara kedua yaitu mengubah 1/4/10 ke dalam bentuk desimal. Nah, kebalikannya. Kita ubah ini ke dalam bentuk desimal. Tadi setelah disederhanakan jadi berapa? 1/4/10 tuh disederhanakannya tuh jadi 14. Maaf yang di sini ya. 14/10. 14/10. Jadi 14. Kita tulis dulu 14-nya. Kita lihat. Ini ada berapa angka nih? Kalau 10 tuh nolnya, maaf. Nolnya ya. Nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti kita hitung dari belakang 1. Satunya di sini berarti komanya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya 1,4. Nah, jadi 1/4/10 sama dengan 1,4. Sekarang kita masukkan ke dalam penjumlahannya. Ke dalam penjumlahannya 2,30 ditambah 1,4 ditambah. Nah, walaupun bentuknya seperti ini ya, di sininya kosong, isinya kosong tidak apa-apa. Yang penting ini komanya sejajar. Kalau untuk bentuk desimal itu komanya harus disejajarkan. Kita tidak melihat apakah ini yang 4 harus sejajar dengan 0, ini tidak, tapi yang komanya harus tersejajar. Berapa hasilnya? 0-nya kita turunkan kembali. Lalu 3 ditambah 4, 7. Lalu komanya turunkan. 2 ditambah 1, 3. Berarti hasilnya 3,70. Atau kita hilangkan 0-nya juga tidak apa-apa, jadi 3,7 juga sama aja. Jadi tidak masalah ya kalau ada kosong di belakang koma di akhir seperti ini, dihilangkan tidak apa-apa. Kecuali kalau bentuknya 3,07. Nah, si 0 atau si kosong ini itu jangan dihilangkan, tapi harus tetap ada. Tapi kalau 3,70 ini 0-nya boleh dihilangkan seperti itu. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu hitunglah hasil pengurangan berbagai bentuk pecahan berikut. Yang nomor 1, 3/5 dikurangi 78%. Kedua, 145% dikurangi 0,92. Dan yang ketiga, 4,28 dikurangi 21/4.
Kalian bisa berhentikan dulu videonya untuk mengerjakan terlebih dahulu untuk mengasah kemampuan kalian ya. Yuk kita masuk ke pembahasan nomor 1, yaitu 3/35 dikurangi 78%. Bagaimana untuk cara pertamanya, yaitu mengubah 78% ke dalam bentuk pecahan. 78% ke dalam bentuk pecahan itu adalah, kalau persen itu ingat ya, per 100, berarti 78 per 100. Nah, ini bisa diperkecil lagi, disederhanakan lagi, bisa ya, dengan cara membagi 2 setiap pembilang dan penyebutnya. Jadi 78 dibagi 2 yaitu 39, dan 100 dibagi 2 yaitu 50. Berikutnya kita langsung masukkan ke dalam pengurangannya ya. Nah, di sini kan ininya bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa, sederhanakan dulu. Berarti 3/5 itu sama dengan berapa? 3 dikalikan dengan 5 ya, atau 5 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 15. 15 ditambah 3. 15 ditambah 3 berapa? 18. Berarti 18 per 5. Jadi kita sudah dapat nih ya. 18 per 5 dikurangi 39 per 60. Nah, ini udah bisa langsung dikurangi tidak? Tidak ya, karena penyebutnya berbeda. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 50. Kita samakan dulu. Samakannya bagaimana caranya? Dengan mencari KPK dari 5 dan 50. KPK-nya berapa nih? KPK-nya yang paling mudah itu adalah 50 ya. Kita ambil KPK-nya 50. Karena KPK-nya sudah 50, jadi ini ubah jadi 50 ya. Caranya nih gimana? Dia bisa menjadi seperti ini. Jadi 50, kalau kita belum tahu ininya ya, anggap saja kita belum tahu ini 180-nya kita belum tahu. Jadi 50 dibagi dengan 5. 50 dibagi 5, 10. 10 dikalikan ke 18. 10 dikali 18 itu 180. Ini udah betul ya. 180 per 50 dikurangi 39 per 50. Ini hasilnya sudah langsung bisa kita kurangkan kalau seperti ini. Hasilnya adalah 141 per 50. Kita bisa diubah lagi ke bentuk pecahan campuran juga ya. Tapi kalau sampai sini juga udah nggak apa-apa. Udah betul sampai sini juga. Jadi biar lebih ringkas lagi, diubah lagi ke pecahan campuran juga boleh. Bagaimana sekarang untuk cara keduanya? Cara keduanya itu adalah mengubah 3/5 ke dalam bentuk persen. Tadi kan ini sudah dalam bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasanya, yaitu tadi itu berapa? 18 ya. 18 per 5. 18 per 5 kita ubah ke persen. Persen itu kan ingat, persen itu per 100, berarti kita harus kalikan dulu nih. Kalikan dulu si penyebutnya ini dengan bilangan yang menghasilkan angka 100. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 100? Atau 100 dibagi 5 berapa? 20 ya. 5 kali 20 itu 100. Kalau yang penyebut dikalikan dengan 20, berarti pembilang juga harus dikalikan dengan 20 dengan angka yang sama, bilangan yang sama. Jadi 20 dikali 18 berapa? 360. Nah, udah ya, dia udah langsung nih. Berarti
360 per 100 itu sama dengan 360%. Terus selanjutnya ini udah, karena kita udah dapat, kita tinggal masukkan saja pengurangannya ya. Berarti ganti nih 3 per 5 nya tuh jadi 360%. Langsung dikurangi 78, berapa? Hasilnya adalah 360% dikurangi 78% adalah 282%. Seperti itu ya. Langsung aja kalau dikurangi. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 2. Yang 145% dikurangi 0,92. Cara pertama, kita ubah dulu 140% ke dalam bentuk pecahan desimal. Berarti kalau persen itu langsung aja ya, 145% itu per 100, berarti 145. Kalau 100 itu ada 2 angka 0 kan, berarti hitung 1, 2. Nah, komanya di sini. Berarti ini koma. Berarti 1,45. 1,45 dikurang 0,92 sama dengan 0,53. Ini hasilnya ya, 0,53. Lalu gimana untuk cara keduanya? Cara keduanya kita ubah 0,92 ke dalam bentuk persen. Jadi langsung aja, 0,92 itu sama dengan 92 per 100, berarti 92%. Nah, kita tinggal langsung aja masukkan ke sini ya. Ini tinggal ubah sama 92%. Berarti 145% dikurangi 92% sama dengan 53%. Untuk berikutnya yang nomor 3. Cara yang pertama adalah ubah 4,28 ke dalam bentuk pecahan. Berarti 428 per 100 kita bisa disederhanakan menjadi, dibagi 4 dulu ini. Ini dibagi 4 dulu. 428 dibagi 4 jadi 107, dan yang 100 dibagi 4 adalah 25. Lalu diubah lagi ke bentuk pecahan campuran bisa. Jadi ini tuh 20, ini kan 107 dibagi 25. Hasilnya 4 sisa 7 kan. Jadi 4 7 per 25. Tinggal dimasukkan aja ke sini, ininya ubah jadi 4 7 per 25. Selanjutnya kita bisa pisahkan dulu ya, yang 4 sama yang 2-nya dipisahkan dulu, lalu yang ini pecahannya juga dipisahkan. Jadi nanti 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Nah yang ini 7 per 25 dikurangi 1 per 4. Karena dia penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah disamakan dulu penyebutnya, yang KPK dari 25 dan 4 adalah 100. Setelah jadi 100 nanti dibagi 25, 100 dibagi 25 dikali 7. 100 dibagi 25 4 kan, 4 dikali 7 28. Nah ini yang 100 dibagi 4, terus dibagi 4 itu 25, 25 dikali 1 25. Ininya 2-nya ini dari hasil ini ya, 4 dikurangi 2 jadi 2. Nah ininya sekarang tinggal 28 dikurangi 25, berapa? Yaitu 3 per 100, jadi 2 3 per 100. Itu ya untuk cara pertamanya. Kemudian bagaimana cara keduanya? Cara kedua, ubah 2 1 per 4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 2
1/4 itu berarti 9/4. 9/4 itu dari mana? 9/4 itu dari 4 dikalikan 2, 8 ditambah 1. Jadi 9. Nah, 4/9 karena kita mau ke bentuk desimal, biar mudah, kita buat dulu 4-nya dikalikan berapa yang hasilnya dengan 100. Berarti kan 4 kali berapa hasilnya 100 itu 100 dibagi 4 kan, berarti 25. Nah, yang untuk kalau penyebut dikalikan 25, berarti pembilang juga dikalikan dengan 25. Berarti 9 dikali 25 adalah 225. 225 per 100 itu adalah 2,25. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke pengurangannya saja. Berarti 4,28 dikurangi 2,25 sama dengan 2,03. Ini kosongnya jangan dihilangkan ya kalau di sini, karena dia ada di tengah-tengah, bukan di akhir. Kalau di akhir, kosongnya baru boleh dihilangkan. Cukup sekian mengenai video operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.